滴血为引，金神降临。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah membersihkan tubuhnya, Yang Kai mengambil botol krim pengental darah dan penghilang stasis, meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia mendapati bahwa obatnya benar-benar harum. Dia mengangkat tutup botol dan mengeluarkan sebagian untuk menyeka bagian yang terluka. Namun, tindakan Yang Kai terhenti lagi. Dia bergegas mengambil semangkuk air dan mencampurnya dengan hati-hati. Kemudian dia mulai mengobati luka dengan obat cair. Meskipun efek penyembuhan salep pengental darah dan penghilang stasis untuk trauma baik, fungsinya akan sangat berkurang setelah pengenceran seperti itu. Namun, tangan Yang Kai pada botol plester seperti itu, secara alami akan menghemat sebagian penggunaannya. Setelah semangkuk obat cair habis, Yang Kai akhirnya berhasil mengatasi lukanya. Namun, yang membuatnya bingung adalah rasa krim pengental darah dan penghilang stasis itu tidak sama seperti sebelumnya. Tidak hanya tidak harum, tetapi juga pedas. Setelah berpakaian, dia mengambil kentang panggang hitam dari kompor dan menguncinya. Yang Kai jatuh di tempat tidur dan tertidur. Hanya ada satu tempat tidur, dan tidak ada meja atau kursi. Bahkan di tempat tidur, hanya ada selimut kulit rusa seukuran bagian atas meja dan bantal batu hitam persegi. Ini semua milik Yang Kai. Tempat tidur kulit rusa itu dibuat oleh Yang Kai saat berburu rusa. Batu hitam ini berbentuk persegi, panjangnya 1 kaki dan tebalnya 3 jari. Kelihatannya seperti batu, tetapi tidak terasa seperti batu. Tidak ada berat batu apapun. Yang Kai tidak tahu apa itu. Bagaimanapun, itu adalah cara terbaik untuk menggunakannya sebagai bantal. Bantal batu hitam ini telah menjadi bantal Yang Kai selama lebih dari setahun. Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Selalu menyenangkan tidur dengannya. Dalam tidurnya, Yang Kai bermimpi tentang Perang Dunia I hari ini. Dia dipukuli oleh Zhou Dingjun, saudara seperguruannya yang lebih muda. Dia berdiri lagi dan lagi. Hatinya penuh dengan keteguhan dan desakan, dan dadanya dipenuhi dengan darah. Saat mimpi itu berlanjut, darah di dadanya semakin ganas. Dalam tidurnya, wajah Yang Kai kesakitan, tetapi wajahnya tegas, dia memiliki hati yang gigih. Bahkan jika kakinya berada di gunung dan tubuhnya mendidih, dia bahagia dan tak kenal takut. Dalam tidurnya, Yang Kai tidak memperhatikan bahwa bantal batu hitam di bawah kepalanya benar-benar memancarkan cahaya yang dalam saat ini. Dengan naik turunnya suasana hati Yang Kai. Dalam mimpinya, Yang Kai melanjutkan pengalamannya di pagi hari dan berulang kali dirobohkan oleh Zhou Dingjun. Ketika dia berdiri dari tanah untuk ke-1000 kalinya, kegigihan dan kegigihannya meledak di dalam hatinya, dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pada saat Zhou Dingjun jatuh ke tanah, penampilannya menjadi kabur dan berubah menjadi dirinya sendiri. Pada saat ini, Yang Kai menjadi tenang, bukan karena dia telah mengalahkan lawannya dalam mimpinya, tetapi karena dia telah menaklukkan dirinya sendiri dan mengatasi rasa takut dan penyerahannya di dalam hatinya. Perasaan ringan muncul secara spontan, seolah-olah tidak ada apa-apa di dunia ini, siapapun dapat membuat dirinya menyerah. Pada kenyataannya, bantal batu hitam di bawah kepala Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Cahaya itu berputar keluar dari batu hitam dan bergoyang di udara selama beberapa kali. Dia mengebor ke titik akupuntur bahu di kepala Yang Kai dan menghilang dalam sekejap. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya, berkeringat di sekujur tubuh, ledakan jantung berdebar-debar. Dia terbangun oleh napas itu. Tenang, Yang Kai tersenyum kering. Sungguh konyol bahwa aku harus takut dengan mimpiku. Dia mengusap wajahnya dan menilai waktu saat ini melalui cahaya di atap. Dia sedikit kesal. Dia bahkan tidur selama 2 jam. Dengan tergesa-gesa, dia membuka tempat tidur kulit rusa, melipatnya dengan hati-hati, dan memperbaiki posisi bantal batu hitam. Hanya untuk bangun dari tempat tidur, Yang Kai mengerutkan kening dan menatap bantal batu hitam. Rasanya seperti berbeda. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil bantal batu hitam. Pikiran ini berbeda. Ternyata jauh lebih ringan. Aneh. Bagaimana batu bisa tiba-tiba menjadi ringan? Yang Kai melemparkannya dengan santai, yang segera menimbulkan pertanyaan. Seolah-olah sebuah buku berat telah terlempar ke udara, halaman-halaman buku itu hancur berantakan, dan Yang Kai begitu tercengang hingga dia lupa meraihnya. Dengan suara retakan, bantal batu hitam itu jatuh ke tanah. Yang Kai masih tidak dapat mempercayainya.
Dia terkejut menemukan bahwa bantal batu hitam itu benar-benar seperti sebuah buku di tanah. Bukankah ini batu? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi sebuah buku? Bantal batu hitam adalah bantal Yang Kai selama lebih dari setahun, saya tidak menemukan itu adalah sebuah buku sebelumnya. Untuk waktu yang lama, Yang Kai membungkuk untuk mengambil buku hitam itu. Pada saat memulai, Yang Kai merasakan kecocokan darah. Setelah memeriksanya dengan saksama, Yang Kai harus mengakui bahwa bantal batu hitam itu benar-benar sebuah buku dengan sampul tebal dan halaman tebal. Namun yang membuat orang terdiam adalah tidak ada satu kata pun yang tercatat di buku hitam itu, hanya kosong. Selain itu, tekstur halamannya juga membuat Yang Kai tidak dapat melihat tembus pandang. Dia merobeknya dengan lembut dengan tangannya, tetapi dia tidak dapat merobeknya. Ini benar-benar menarik. Saya telah tidur di atasnya selama lebih dari setahun. Namun, apa gunanya buku hitam tanpa kata-kata seperti itu? Yang Kai melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Dengan bantuan hantu dan roh, Yang Kai membuka halaman pertama dan menatap halaman kosong tanpa kata-kata. Beberapa saat kemudian, Yang Kai terkejut menemukan bahwa ada beberapa perubahan pada halaman di depannya. Dalam konsentrasinya, napas liar yang baru saja masuk ke dalam tidurnya muncul lagi, dan sederet karakter berlapis emas secara bertahap muncul di depan Yang Kai. Dengan darah sebagai pemandu, tubuh emas akan datang, dan tubuh emas tidak akan mati jika keterampilan ilahi tidak tercapai. Yang Kai menutup buku hitam itu, dan tangan serta kakinya gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali, yang sedikit menenangkan suasana hatiku. Yang Kai tidak tahu rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam buku hitam itu. Yang Kai hanya tahu bahwa benda yang diambilnya dari pegunungan Heifeng itu memiliki sejarah yang panjang. Setelah lama terdiam, Yang Kai membuka buku hitam itu lagi. Kali ini, dia melihat garis-garis di halaman pertama buku itu. Ternyata itu bukan mimpi. Secara bertahap, beberapa baris kata lainnya secara bertahap muncul. Hanya ketika kamu memiliki tubuh yang kuat dan kokoh, kamu dapat turun dengan jiwa yang pantang menyerah. 8 baris dan 32 karakter menempati seluruh halaman, memberi orang perasaan menjadi satu-satunya di dunia. Tampaknya kata-kata itu juga penuh dengan semangat yang kuat dan mendominasi. Arti dari 32 kata ini sangat bagus untuk dipahami, Yang Kai secara alami mengerti. Tetapi asal-usul buku hitam itu tidak jelas, tetapi biarkan Yang Kai merasa takut. Jebakan macam apa ini? Memikirkan hal ini, Yang Kai mengobrol dan tertawa lagi. Sekarang dia hanya murid ujian Paviliun Ling Qiao. Siapa yang akan berusaha keras untuk menghadapinya sendiri? Tetapi dari arti harfiah kata-kata di baris berikut, alasan mengapa bantal batu hitam akan diubah menjadi buku hitam mungkin terkait dengan mimpi hari ini. Bantal itu selama lebih dari setahun tidak berubah, tetapi hari ini telah menjadi buku hitam, dan perubahan suasana hati dalam mimpi mereka tidak dapat dipisahkan dari hubungan. Itu karena perubahan mereka sendiri sehingga perubahan bantal batu hitam itu mengerutkan kening. Pada titik ini, Yang Kai tidak lagi ragu-ragu, tulisan tangan buku hitam jelas-jelas merupakan darahnya sendiri untuk memimpin, memegang gagasan untuk mencoba, Yang Kai mengulurkan tangan ke pintu masuk untuk menggigit, dan kemudian mengulurkan jarinya ke halaman pertama buku hitam. Darah menetes ke bawah, tetapi tidak ada gerakan pada awalnya. Seiring berlalunya waktu, buku-buku hitam bersinar dengan cahaya hitam, hari ini, dia terluka lebih dulu. Di bawah lemparan. Tetapi yang membuka giginya dan berdiri, dan darah masih mengalir, dan cahaya di halaman itu semakin membesar. Yang Kai hampir tidak pingsan di tanah, dan halaman itu mengalami perubahan besar. Cahaya hitam meledak dan berkontraksi, dan pusaran kecil muncul di tengah halaman. Kemudian, sentuhan cahaya keemasan di pusaran air muncul, Yang Kai mencoba menjaga pikirannya tetap jernih dan menatap gerakan itu. Di pusaran air hitam, benda emas, bulat, berkilau perlahan-lahan muncul. Yang Kai terkejut, ada sesuatu di halaman ini. Meskipun Yang Kai juga menantikannya ketika memutuskan untuk meneteskan darah, dia tidak berpikir itu akan berhasil. Tapi sekarang, 32 kata pada halaman instruksi itu tidak salah. Teteskan darah untuk tumbal, tubuh emas datang. Setelah beberapa saat, ketika benda yang berkilau dan bulat itu sepenuhnya hadir di mata Yang Kai tidak bisa menelan seteguk air, dan dia membayangkan betapa kayanya dia, dan tidak menyangka bahwa tubuh emas itu seperti ini. Ini adalah kerangka emas setinggi sekitar setengah kaki, dan yang pertama berkilau adalah tengkoraknya. Kerangka emas itu tergantung di halaman buku hitam, duduk berlutut, yang jelas merupakan postur meditasi.
Setiap tulangnya bersinar dengan emas, dan itu akan menyinari kecemerlangan emas pondok Yang Kai. Pusaran air hitam di halaman itu berangsur-angsur menghilang, dan semuanya tenang. Melihatnya, Yang Kai tiba-tiba merasa sedikit salah. Kerangka emas di depannya jelas tidak memiliki mata. Yang Kai merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Dia juga tidak memiliki mulut, tetapi dia menertawakan kelemahannya. Menyadari hal ini, Yang Kai marah dan meraihnya ke arah kerangka emas itu. Mengetahui bahwa dia baru saja memulai, kerangka emas itu terbang ke arahnya secara langsung, dan langsung melewati tangan Yang Kai dan mencengkram di dada Yang Kai. Ini adalah pemandangan kengeriannya. Sebuah kerangka menghantam Yang Kai, kerangka emas itu langsung berubah menjadi sedikit fluoresensi, dan menembus pori-pori keempat tulang Yang Kai. Tulang-tulang seluruh tubuhnya tampaknya hancur pada saat ini, Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Ini bukan delusi, di samping setiap tulang yang patah, ada lapisan cahaya keemasan yang membungkus, yang terus-menerus memperbaiki tulang yang patah, tetapi kecepatan perbaikannya jauh lebih lambat daripada kecepatan penghancuran. Setelah perbaikan selesai, tulang itu akan hancur lagi. Dapat dibayangkan betapa kerasnya penderitaan Yang Kai saat ini. Dalam kegelapan, Yang Kai tampaknya merasakan pesan yang dibawa oleh tubuh emas singkirkan kesadaran Yang Kai dan tempati tubuh itu. Apa yang akan disetujui Yang Kai? Bahkan jika tidak dapat bergerak, juga berusaha untuk mempertahankan kesadaran yang jernih, jangan pernah biarkan burung merpati emas menempati sarang burung murai. Tubuh emas juga tak kenal takut, menghancurkan tulang yang berulang-ulang, menyiksa sarafnya sehingga dia bisa pingsan. Seseorang adalah jiwa yang sombong dan pantang menyerah, yang akan menang dan yang akan kalah sampai saat terakhir. Yang Kai tahu bahwa kali ini benar-benar masalah hidup dan mati. Ini tidak seperti tantangan dengan saudara-saudara di klan. Jika dia tidak bisa bertahan, tidak akan ada orang seperti Yang Kai di dunia ini. Jadi dia harus bertahan dan menanggung rasa sakitnya. Seiring berlalunya waktu, Yang Kai terkejut menemukan bahwa rasa sakit yang tak tertahankan itu berangsur-angsur berkurang. Tidak mengherankan jika Jin Shen menghancurkan tulang-tulang Yang Kai dan memperbaikinya berulang kali. Dalam proses patah dan kemudian berdiri, tulang-tulang Yang Kai menjadi semakin kuat, sementara energi Jin Shen semakin rendah. Akibatnya, rasa sakitnya secara alami banyak berkurang. Begitu tubuh emas itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Yang Kai, perang akan berakhir. Keseimbangan kemenangan berangsur-angsur jatuh ke arah Yang Kai. Rasa sakit yang tak tertahankan perlahan berubah menjadi tertahankan dan kemudian menjadi kenyamanan yang tak tertandingi. Perasaan seperti ini seperti dorongan tiba-tiba, yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendurkan ratusan juta pori-pori mereka. Menyadari bahwa masih ada jejak perlawanan keras kepala di tubuh, Yang Kai dengan marah memarahi, dan bergegas untuk menghancurkannya di masa lalu. Tubuh akhirnya menjadi tenang.